Di tengah hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Evan, yang rasa ingin tahunya setajam mata elang. Teman setianya adalah Bento, seekor anjing cerdas dengan indera penciuman yang luar biasa. Suatu sore yang mendung, sirena polisi meraung-raung di dekat rumah mereka, memecah keheningan. Evan, dengan Bento di sisinya, mengikuti suara itu hingga ke sebuah kantor konstruksi tua di ujung jalan. Garis polisi kuning melintang di pintu masuk, dan beberapa petugas tampak sibuk di dalam. Evan mendengar bisik-bisik dari kerumunan. Korban adalah Pak Hardiman, manajer proyek yang dikenal tegas. Polisi menyimpulkan kematiannya sebagai kecelakaan kerja, tertimpa tumpukan material bangunan yang roboh. Tapi bagi Evan, ada sesuatu yang janggal. Kenapa tumpukan material itu bisa roboh begitu saja? Naluri detektifnya mulai bekerja. Malam harinya, saat suasana sudah sepi, Evan dan Bento menyelinap masuk ke lokasi kejadian. Dengan senter kecil, Evan memeriksa area sekitar. Tiba-tiba, Bento menggonggong pelan sambil mengendus-endus sesuatu di dekat tumpukan puing. Evan mendekat dan menemukan selembar kertas kecil yang terlipat rapi, nyaris tak terlihat di antara debu. Kertas itu berisi deretan angka aneh dan beberapa simbol yang tidak ia mengerti. Ini jelas bukan catatan kerja biasa. Keesokan paginya, Evan memutuskan untuk berbicara dengan beberapa pekerja konstruksi. Salah satunya, Pak Joko, seorang mandor yang sudah lama bekerja di sana, tampak sangat gugup. Ketika Evan menanyakan tentang Pak Hardiman, Pak Joko hanya berkata bahwa almarhum adalah orang yang sangat teliti dan sering memeriksa setiap detail proyek sendirian di malam hari. Pernyataan ini semakin membuat Evan curiga. Jika Pak Hardiman sangat teliti, bagaimana mungkin ia bisa ceroboh hingga tertimpa material? Evan menunjukkan kertas berisi kode itu kepada Pak Joko. Wajah Pak Joko langsung pucat pasi. Ia mencoba merebut kertas itu, tapi Evan dengan sigap menariknya kembali. Reaksi Pak Joko ini adalah bukti kuat bahwa ia tahu sesuatu. Evan yakin, kode ini adalah kunci dari seluruh misteri. Dengan bantuan internet dan beberapa buku teka-teki lama milik ayahnya, Evan mencoba memecahkan kode tersebut. Setelah berjam-jam berkutat, ia menemukan polanya. Simbol-simbol itu ternyata adalah petunjuk arah utara, selatan, timur, barat dan angka-angkanya adalah jumlah langkah. Kode itu adalah sebuah peta tersembunyi. Sore itu juga, Evan dan Bento kembali ke kantor konstruksi. Mengikuti petunjuk dari kode, mereka berjalan dari titik awal, yaitu meja kerja Pak Hardiman. Langkah demi langkah, petunjuk itu membawa mereka ke sebuah dinding di ruang arsip yang terlihat biasa saja. Bento mulai menggaruk-garuk salah satu panel dinding dengan panik. Evan mengetuk panel itu dan mendengar suara kosong di baliknya. Dengan sedikit usaha, ia berhasil membuka panel rahasia itu. Di baliknya, tersembunyi sebuah brankas kecil. Evan mencoba beberapa kombinasi angka yang berhubungan dengan Pak Hardiman, seperti tanggal lahirnya, tapi tidak ada yang berhasil. Ia hampir menyerah ketika teringat sesuatu yang dikatakan Pak Joko, bahwa Pak Hardiman sangat mencintai proyeknya. Evan mencoba memasukkan tanggal dimulainya proyek konstruksi itu, dan klik, brankas terbuka. Di dalamnya, terdapat setumpuk dokumen dan sebuah buku catatan. Dokumen-dokumen itu adalah bukti penggelapan dana proyek dalam jumlah besar. Pelakunya adalah Pak Joko, yang memanipulasi laporan pembelian material. Buku catatan itu milik Pak Hardiman, berisi semua temuannya dan rencananya untuk melaporkan Pak Joko ke polisi pada hari berikutnya. Malam sebelum melaporkan, Pak Hardiman rupanya ingin mengkonfrontasi Pak Joko. Evan sekarang mengerti segalanya. Pak Hardiman tidak tewas karena kecelakaan. Ia dibunuh. Pak Joko, yang panik karena kejahatannya akan terbongkar, sengaja mendorong tumpukan material yang sudah ia longgarkan sebelumnya untuk menimpa Pak Hardiman. Ia kemudian membuat semuanya terlihat seperti kecelakaan kerja. Kertas kode yang ditemukan Evan adalah petunjuk yang sengaja dibuat Pak Hardiman untuk seseorang yang cukup pintar menemukannya, sebagai jaga-jaga jika sesuatu terjadi padanya. Tanpa ragu, Evan segera membawa semua bukti itu ke kantor polisi. Awalnya, polisi skeptis mendengar cerita dari seorang anak kecil. Namun, setelah melihat bukti dokumen penggelapan dana dan buku catatan Pak Hardiman, mereka tidak bisa mengabaikannya lagi. Tim forensik kembali memeriksa lokasi kejadian dan menemukan bukti yang menguatkan bahwa tumpukan material itu sengaja dirobohkan. Pak Joko segera ditangkap. Di hadapan bukti yang tak terbantahkan, ia akhirnya mengakui perbuatannya.
Ia mengaku panik saat dikonfrontasi oleh Pak Hardiman dan melakukan tindakan nekat itu untuk menutupi kejahatannya. Keadilan untuk Pak Hardiman akhirnya ditegakkan, berkat keberanian dan kecerdasan seorang anak laki-laki dan anjing setianya. Berita tentang Evan dan Bento menyebar ke seluruh kota. Mereka dipuji sebagai pahlawan cilik. Kepala polisi bahkan secara khusus memberikan medali kehormatan kecil untuk Evan dan sebuah kalung baru yang keren untuk Bento. Evan tidak pernah menyangka bahwa rasa ingin tahunya akan membawanya ke petualangan yang begitu besar. Ia menatap Bento yang sedang asyik mengunyah tulang hadiahnya dan tersenyum. Ini mungkin kasus pertama mereka, tapi Evan yakin ini bukan yang terakhir. Dunia penuh dengan misteri, dan duo detektif Evan dan Bento selalu siap untuk memecahkannya. Terima kasih sudah menonton kisah petualangan Evan dan Bento. Jika kalian suka dengan cerita detektif seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.